Selamat siang Ibu, untuk kesediaan waktunya dalam kegiatan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Terima kasih juga Ibu Elis yang sudah meluangkan waktunya juga untuk saya, untuk mengobservasi saya sehingga saya bisa lebih memahami tentang pembelajaran di dalam kelas, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, luar biasa Ibu Mei. Ibu Mei sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran IPAS di kelas 5. Ya, luar biasa. Bagaimana hari ini, apa yang mau Ibu sampaikan? Baik, terima kasih Ibu Elis. Iya. Yang mau saya sampaikan yaitu bahwa pelajaran hari ini sangat menyenangkan, terutama pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu, yang mana anak-anak itu lebih aktif, mereka lebih bersemangat, kemudian dalam proses pembelajaran itu mereka lebih bisa menyelesaikan soal atau pekerjaan-pekerjaan yang kita berikan itu dengan lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang selama ini saya berikan. Luar biasa Ibu. Di kelas saat pembelajaran Ibu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Ya. Sekarang bagaimana Ibu menilai tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya Ibu, pembelajaran itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan sangat menyenangkan, kemudian anak-anak itu lebih bersemangat, dan nilai-nilai yang mereka dapat selama proses kegiatan pembelajaran di kelas itu saya rasa lebih meningkat dari sebelumnya. Jadi mereka lebih aktif, kemudian mereka lebih semangat, kemudian ketika mereka mempresentasikan hasilnya ternyata sangat luar biasa dan bagus sekali. Oh iya, nilai-nilai anak dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Ibu sudah sangat luar biasa. Iya, sudah sangat luar biasa. Kemudian Ibu mungkin ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kemajuan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu buat selama proses pembelajaran. Ada faktor-faktor yang selain nilai yang diperoleh oleh anak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada faktor lain yang Ibu dapat dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menyangkut dengan faktor itu Ibu, faktor-faktor yang saya dapat ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, ternyata saya melihat bahwa ada banyak perubahan pada anak-anak, yang mana yang selama ini barangkali ketika dalam kelas mereka kurang bersemangat, kurang antusias, ternyata dengan pembelajaran ini mereka lebih semangat dan antusias. Walaupun ada anak-anak yang barangkali ya Ibu, kita waktu awal pemetaan itu kita masih kurang memperhatikan di mana kebutuhan belajarnya, jadi masih ada yang kita masih salah tempatkan mereka di pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi ke depan saya pasti akan lebih memperhatikan anak-anak dan bisa memetakan anak itu dengan lebih baik sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, Ibu hebat sekali, luar biasa. Tadi ada anak yang dalam proses pembelajaran mungkin ada yang belum antusias, tidak ada semangat. Bagaimana cara-cara Ibu untuk bisa mengatasi anak-anak yang mungkin belum bersemangat dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi? Bagaimana cara Ibu agar anak-anak itu mereka lebih hebat, lebih luar biasa lagi? Baik, terima kasih Ibu. Cara saya yang paling pertama pastinya sebelum kegiatan proses pembelajaran itu kita buat pemetaan tadi. Karena dengan begitu kita tahu kebutuhan belajarnya di mana. Jadi ketika kita menempatkan anak itu pada posisinya yang benar, maka pembelajaran itu akan menyenangkan baginya. Jadi walaupun yang awalnya menurut Ibu kalau mereka tidak semangat, kenapa ya, barangkali dia mau senangnya di kinestik, contohnya bergerak ke sana, tapi karena pemetaan itu kita tempatkan dia di membaca dan menulis,
membuat dia kurang semangat. Oh iya. Tapi ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih memperhatikan anak-anak seperti ini, kita lebih membuat pendekatan dengan mereka. Kita harus belajar dan mencari tahu tentang kebutuhan belajar mereka lewat cara-cara pendekatan kita terhadap anak. Ya, hebat sekali Ibu, luar biasa. Tadi ada dalam pembelajaran itu anak-anak tersebut mungkin salah memetakan anak, mungkin dari minat mereka terhadap anak mungkin keliru. Ya. Kita keliru. Bagaimana langkah Ibu selanjutnya, selain tadi Ibu menyampaikan akan memetakan anak sesuai dengan minatnya, mungkin ada cara-cara lain untuk bisa minat anak itu bisa lebih kena betul bahwa ini pas minatnya. Mungkin ada cara Ibu yang mau Ibu buat untuk caranya. Baik, Ibu terima kasih. Barangkali cara yang harus saya ambil dalam mencari tahu bakat, minat dan kebutuhan belajar tadi dengan membuat pendekatan khusus terhadap anak-anak. Barangkali kita dengan melewat asesmen diagnosis awal itu kita buat pendekatan satu persatu tentang minat, keinginan dan kebutuhan belajar mereka. Jadi saya akan lebih membuat pendekatan orang per orang seperti itu. Luar biasa Ibu. Bagaimana dengan target Ibu selanjutnya, bahwa anak-anak itu dalam pembelajaran di kelas nanti dapat pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Target Ibu selanjutnya. Target saya itu bahwa ketika saya sudah membuat pemetaan itu sesuai dengan kebutuhan, saya pastikan minat semua anak itu sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya, dan ke depan mereka bisa lebih bersemangat dan juga bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dalam proses pembelajaran mereka. Iya, Ibu. Luar biasa sekali. Ternyata kita sudah sampai di penghujung observasi kita. Sukses Ibu. Saya tunggu bagaimana kiat-kiat ke depan untuk semester 2 nanti. Semester 2 nanti bagaimana kebutuhan anak di kelas 5 dalam mata pelajaran IPAS semuanya terpenuhi. Sukses ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu untuk kesediaannya. Saya juga berterima kasih karena sudah membantu saya untuk memperlancar proses pelajaran